Dan satu pertanyaan lagi Ustadz, sebelum kita tutup ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Yasir di Danau Bengkuang. Ini sepertinya memang sesuai situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, pemerintah sudah mewajibkan pakai masker Ustadz. Apakah berdosa orang yang tidak patuh? Dan bagaimana cara menjelaskan kepada orang-orang sekitar kita yang tidak patuh? Apa ada dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang patuh ini Ustadz? Nah. Baik, barakallahu fik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa patuh kepada pemimpin itu ada bagian dari akidah. Oleh sebab itu pada umumnya kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama yang mengikuti manhajus salaf ahli sunnah wal jamaah selalu memasukkan, bahkan menjadikan landasan utama akidah al-sunnah wal jamaah, yaitu ta'atu wali al-amri, taat kepada wali al-amr. Dan wali al-amri ini dalam wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, siapapun yang dijadikan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin. Bahkan sampai Nabi katakan, walau abdan habasyian, sekalipun hamba sahaya. Sekalipun hamba sahaya. Yang kita tahu bahwa ulama ijma' mengatakan hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Tetapi Nabi sana saking menekankannya masalah ta'at walil amri ini, sampai-sampai beliau mengatakan sampai seandainya yang jadi pemimpin itu orang yang mustahil jadi pemimpin atau tidak secara syar'i tidak diizinkan menjadi pemimpin, walau abdun habasyi, sekalipun hamba sahaya dari Habasyah, maka tetap wajib taat kepadanya. Wajib taat kepadanya. Karena sebagian saudara kita menganggap bahwa memilih pemimpin dengan sistem demokrasi tidak syar'i, dengan sistem pemilu tidak syar'i. Ya, kita katakan betul tidak syar'i, maka produknya juga tidak syar'i. Tetapi oleh sebab itu, karena tidak syar'i maka tidak wajib taat. Saya katakan tidak. Nabi mengatakan sekalipun tidak syar'i, seperti tadi hamba sahaya yang menjadi pemimpin, mungkin karena kudeta dan sebagainya atau pemberontakan, lalu dia jadi pemimpin dan sudah menguasai baik secara politik maupun secara teritorial wilayah, maka rakyat wajib taat kepadanya. Kemudian para ulama menjelaskan taat itu hukumnya wajib, bukan sunat, ya, hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan ya berdosa. Nah, kalau diwajibkan maka kita wajib taat. Kalau kita tidak menaati berarti berdosa. Kalau melawan lebih parah lagi. Ada orang yang hanya tidak taat tapi tidak melawan. Nah, yang melawan lebih besar. Karena maksiat itu yang dilakukan dengan pengakuan bahwa bersalah itu lebih ringan daripada yang mengatakan tidak bersalah. Makanya orang yang mengingkari wajib salat dihukum kafir. Tapi kalau dia tidak salat tapi tidak melawan, tidak mengingkari, maka tidak dihukum kafir menurut sebagian ulama. Jadi oleh itu kaum muslimin beda antara yang melawan dengan tidak. Kita misalnya anak kita salah lalu kita hukum salah. Tapi kalau melawan tambah hukumannya. Kalau dia melawan tambah hukumannya. Jadi taat kepada pemerintah itu wajib, bukan sunat. Tapi dengan syarat. Nabi sudah berikan syaratnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Nah, kalau sekarang, kalau konteks pertanyaan tadi tentang memakai masker pada kesempatan ini, kita katakan pakai sajalah.
Kan tidak ditentukan jenisnya, mesti masker ini yang N95 mahal kan, atau yang pakai oksigen kemana-mana repot kan. Pakai masker, tutup mulut. Antum tak punya apa, lilitkan handuk, sapu tangan, ya, dan sebagainya. Yang penting keluar, dan itu pun di luar. Antum di rumah kan dari dipaksa pakai masker, maka pakai ketika keluar. Ketika di rumah tidak pakai, itu urusan antum. Jadi oleh sebab itu maka katakan berdosa kalau tidak ditaati. Nah, kalau demikian maka kewajiban kita sebagai sesama muslim mengingatkan. Jangan sampai gara-gara masker pula bertumbuh dulu kita tidak. Tapi wajib kita mengingatkan saudara-saudara kita. Dan yang diingatkan jangan marah. Kalau tidak mau diingatkan, jangan keluar kecuali pakai masker. Kaum muslimin dan muslimat, maka taat dalam hal ini hukumnya wajib. Dan lebih wajib lagi di saat kalau kita tidak indahkan itu mendatangkan mudarat. Karena Allah melarang kita mendatangkan mudarat untuk diri sendiri dan mudarat bagi orang lain. Sebagian beralasan lagi, saya sehat-sehat saja. Karena tidak semua yang kena terlihat gejalanya. Dulu kita kan tidak percaya dulu. Banyak. Sampai ada yang meninggal samping kita. Masih tetap juga tidak percaya sebagian. Ya, kalau orang yang kata kata Arab, al-balidul anid la yughnihi iqamatul hujjaj wad dalil. Orang yang masa bodoh, kalau tidak mau dikatakan bodoh, kan masa bodoh ada kan, masa bodoh, dan keras kepala, berapapun hujjah disampaikan kepadanya tak akan masuk. Karena dia ketika dibacakan hujjah kepadanya sudah terbayang membantahnya, bukan untuk menerima. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, bahwa taat itu oleh para ulama, dan ini diambil dari sunnah Nabi SAW, fil mansyati wal makrah, baik suka dalam keadaan disuruh berbuat yang menyenangkan, atau fil makrah, sekali dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Anggap sekarang masker tidak menyenangkan, tapi karena itu perintah wajib kita taatkan. Kita tahu dulu pakai helm naik motor, di awal-awal dulu itu berat sampai ada bapak-bapak dipaksa pakai helm kan, tidak kedengaran olehnya mobil lewat, akhirnya dia terkejut dan jatuh. Datang Pak Polisi, untung bapak pakai helm katanya. Dengan bahasa Bangkinang dia bilang, peloyang helm itu tidak nampak, tidak ada. Gara-gara helm ini saya tidak mendengar, akhirnya jatuh. Akhirnya polisinya dihardiknya. Berat man. Tapi sekarang alhamdulillah dengan dibiasakan, orang otomatis sekarang. Otomatis pada umumnya, kecuali memang yang tidak bermanfaat baginya dalil lagi. Yang masa bodoh itu banyak di kalangan manusia. Tapi kita yang apalagi yang sudah ngaji katanya, ya mesti taat. Senang tak senang, percaya tak percaya adanya corona atau tidak. Tapi ketika ini semua orang yang mengaji harus mentaati. Jangan diperlihatkan bahwa kita orang yang melawan gitu. Karena Nabi katakan bahwa di saat suatu zaman akan datang kepada kalian pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan menindas rakyatnya, bahkan memukuli kita, mengambil harta kita. Kata Nabi SAW, isma' wa ati', wajib dengar dan taat. Ini sudah kata final dari Nabi SAW. Tidak perlu ijtihad lagi kita. Ya, bahwa pemimpinnya tidak adil, korupsi dan sebagainya. Kita kan tidak disuruh ngurus korupsi orang. Kita disuruh ngurus urusan yang bisa kita kerjakan. Kalau tuan-tuan nanti sudah jadi pemimpin, memang siap untuk tidak korupsi, jadi pemimpin. Tapi rata-rata yang korupsi hari ini itu juga ngomong dulu ketika dulu juga menghujat orang yang korupsi. Jadi pula. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita kadang-kadang ada kesempatan. Ya, berbuat jahat itu karena ada kesempatan, walaupun tidak ada niatan. Maka jangan dekat-dekat sesuatu yang membuat kita sempat berbuat maksiat. Jangan dekat-dekat sesuatu yang membuat kita berbuat maksiat. Termasuk maksiat korupsi itu ketika kita jadi pemimpin, jadi pejabat. Maka kalau termasuk antum yang tidak kuat,
jangan jadi pejabat. Semuanya dulu jadi pejabat berniat untuk tidak korupsi. Ya, kita tahu berapa mahasiswa yang ada demonstrasi dulu anti korupsi, ganyang korupsi dan sebagainya. Setelah mereka jadi pejabat, mereka lagi yang mau diganyang orang dan sebagainya. Jadi itu kak ikhwani fillah, kita disuruh mengurus urusan kita. Ya, urusan kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan diajarkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga yang tidak setuju pun, yang tidak percaya pun tidak boleh memperlihatkan perlawanan. Sebab kita tahu Nabi alaihissalatu wasallam mengajarkan bahwa misalnya andainya, ini pembahasan para ulama kita, bahwa seandainya seseorang melihat datangnya bulan Ramadan, dia saksikan hilal, lalu dia sampaikan, dia bukan pemerintah, bukan pejabat yang ditunjuk, tapi dia sampaikan kepada pihak yang berwenang, tidak diterima kesaksiannya, maka dia wajib mengamalkan sendiri, tapi tidak memperlihatkan pada orang lain, dan tidak punya hak mengumumkan, dan tidak punya hak untuk memprovokasi, apalagi memprovokasi, tapi dia wajib mengamalkan apa yang dia yakini tadi, tapi tidak membuat perlawanan kepada orang lain. Dia memberikan masukan, wajib. Menyampaikan nasihat, wajib. Menyampaikan informasi, wajib. Tapi tidak memperlihatkan perlawanan seperti yang kita lihat pada hari ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak percaya dengan bahayanya pandemi ini, akhirnya membuat umat berserak dan angka semakin meningkat. Semoga Allah SWT memaafkan kita semua dan dijauhkan dari wabah ini, amin ya rabbal alamin. Maka ini jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan juga semua kita untuk kesempatan hari ini. Dan kita cukupkan untuk kajian di kesempatan hari ini. Insyaallah esok di jam dan waktu yang sama kita akan bersama kembali dengan lanjutan kajian bersama Ustaz insyaallah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.